Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pengadaan obat di rumah sakit. Adapun anggota dari kelompok 1 yaitu saya sendiri Adinda Putri Edelois, Wahyuli, Mulensi Wulandari, Siti Mardiah, Dita Septiani, Miranda Opusunggu, Cika Yulia Tasya, Ahmad Muflih Maulana, Risa Septiani, Teddy Ardisianturi, Fitria Kristiana, Widya Esaman, Angelika, Purwosakti Aji, Rizky Afriandi, Abdil Azaria, Aldi Aristia, Putri Ayu Utami, Novianita Sari. Selanjutnya, kita akan membahas materi tentang pengadaan obat di rumah sakit. Pengadaan obat merupakan proses penyediaan obat yang dibutuhkan di rumah sakit dan untuk unit pelayanan kesehatan lainnya yang diperoleh dari pemasok eksternal melalui pembelian dari manufaktur, distributor, atau EPBF. Selanjutnya, siklus pengadaan mencakup pada keputusan-keputusan dan tindakan dalam menentukan jumlah obat yang diperoleh, harga yang harus dibayar, dan kualitas obat-obat yang diterima. Siklus pengadaan obat. Yang pertama, kita menentukan kuantitas yang dibutuhkan, lalu penyesuaian kebutuhan dan dana, lalu melakukan pemilihan metode pengadaan, pemilihan supplier, penentuan syarat kontrak, terus monitor status pesanan, lalu penerimaan dan pemeriksaan, pembayaran, distributor obat, kumpulan informasi konsumsi, baru evaluasi seleksi obat. Selanjutnya, ada jenis pengadaan obat. Yang pertama, berdasarkan dari pengadaan barang, yaitu yang pertama itu ada pengadaan barang dan farmasi, yang kedua ada pengadaan barang dan makanan, yang ketiga ada pengadaan barang dan logistik. Berdasarkan sifat penggunaannya, pertama bahan baku, misal bahan antibiotik untuk pembuatan salep. Yang kedua, bahan pembantu, misal sakarum laktis untuk pembuatan racikan puyer. Yang ketiga, komponen jadi, misalnya kapsul gelatin. Yang keempat, bahan jadi, misalnya bukan kapsul antibiotika, cairan infus. Selanjutnya, berdasarkan waktu pengadaan yaitu ada pembelian tahunan, merupakan pembelian dengan selang waktu 1 tahun, pembelian terjadwal, merupakan pembelian dengan selang waktu tertentu, misalnya 1 bulan, 3 bulan, ataupun 6 bulan. Lalu pembelian tiap bulan merupakan pembelian setiap saat, di mana pada saat obat mengalami kekurangan. Next. Untuk selanjutnya ada metode pelaksanaan pengadaan obat, di mana Presiden mengeluarkan keputusan nomor 18 tahun 2000 tentang pedoman pelaksanaan barang dan jasa instansi pemerintah. Metode pengadaan perbekalan farmasi di setiap tingkatan pada sistem kesehatan dibagi menjadi 5 kategori metode pengadaan barang dan jasa, yaitu pembelian, produksi, kerjasama dengan pihak ketiga, kemudian sumbangan, dan lain-lainnya. Kriteria umum pemilihan pemasok. Yang pertama itu telah memenuhi persyaratan hukum yang berlaku untuk melakukan produksi dan penjualan atau telah terdaftar. Yang kedua, telah terakreditasi sesuai dengan persyaratan CPOB dan ISO 9000. Yang ketiga, supplier dengan reputasi yang baik, dan yang keempat selalu mampu dan dapat memenuhi kewajiban sebagai pemasok produk obat. Selanjutnya ada komponen pengadaan obat. Yang pertama itu pengadaan obat merujuk kepada obat generik. Yang kedua, pengadaan obat terbatas kepada doen atau terdaftar formularium rumah sakit. Yang ketiga, adanya komitmen supplier pemenang tender. Yang keempat, supplier harus menjamin pasokan obat yang kontraknya telah ditandatangani. Selanjutnya, lakukan manajemen keuangan yang baik dan pembayaran pasti.
Prosedur tertulis dan transparan, pemilihan berdasarkan kebutuhan, program penjaminan mutu produk, lakukan audit tahunan dan publikasikan hasilnya. Yang terakhir, buat laporan periodik terhadap kinerja pengadaan. Sistem distribusi obat pasien rawat inap. 1. Sistem floor stock lengkap. 2. Sistem resep individu atau permintaan lengkap. 3. Sistem kombinasi resep individu, floor stock lengkap, dan distribuir obat dosis unit. Yang keempat, sistem distribusi obat unit. Lalu selanjutnya itu metode distribusi obat berdasarkan ada atau tidaknya satelit farmasi. Yang pertama itu ada sistem pelayanan terpusat atau sentralisasi. Nah, sentralisasi ini adalah sistem pendistribusian pembekalan farmasi yang dipusatkan pada satu tempat, yaitu instalasi farmasi. Pada sentralisasi, seluruh kebutuhan pembekalan farmasi setiap unit pemakaian baik untuk kebutuhan individu maupun kebutuhan barang dasar ruangan disuplai langsung dari pusat pelayanan farmasi tersebut. Yang kedua, sistem pelayanan terbagi, desentralisasi. Sistem pelayanan ini artinya adalah pelayanan farmasi memiliki cabang di dekat unit pelayanan atau ruang rawat yang disebut depo atau satelit farmasi. Penyimpanan dan pendistribusian perbekalan farmasi tidak langsung dilayani oleh pelayanan farmasi pusat, tetapi disuplai dari depo atau satelit tersebut. Yang selanjutnya adalah sistem pengadaan obat di rumah sakit. Menurut kelompok adalah tender tertutup dari metode pengadaan obat pembelian. Tender tertutup kelebihannya yaitu yang pertama hanya dilakukan pada rekanan tertentu yang sudah terbatas dan punya riwayat baik. Dan selanjutnya harga masih dapat dikendalikan, tenaga dan beban kerja lebih ringan daripada lelang terbuka. Selanjutnya, pendistribusian yang digunakan yaitu desentralisasi, di mana perbekalan obat didistribusikan ke depo rawat inap, rawat jalan, sehingga memudahkan pasien untuk mendapatkan haknya yaitu obat dan memudahkan perawat dalam melaksanakan kewajiban yaitu mendistribusikan obat kepada pasien. Selanjutnya, strategi pengadaan obat. Dibagi menjadi 3. Yang pertama, blind confidence. Yang kedua, systematic distract. Yang ketiga, cooperation. Kelompok kami memilih pengadaan obat cooperation dikarenakan melihat ada track record supplier. Terlebih, pembeli tidak perlu mengecek terus-menerus fluktuasi harga. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.